semuanya, nama saya Vita. Saya di sini ingin menceritakan atau menganalisis sebuah drama yang ditulis oleh seorang dramawan yang terkenal pada saat itu, yaitu bernama William Shakespeare. Dia membuat drama ini sebagai drama tragedi yang terkenal pada saat itu, yaitu drama ini berjudul Macbeth. Bagaimana sih kisahnya? Terus apa aja sih yang mau kita bahas di sini? Di sini saya akan membahas tentang plotnya, karakteristik, setting, dan latar belakang histori ini. Jadi ikutin terus ya. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu drama Macbeth itu apa sih gitu, menceritakan apa sih gitu. Jadi drama Macbeth dibuat oleh William Shakespeare pada tahun 1606 pada zaman pemerintahan Queen Elizabeth I. Drama Macbeth itu menceritakan tentang seorang Macbeth, yaitu seorang kaisar kerajaan pada saat itu, seorang kerajaan di Skotlandia, yaitu dia seseorang yang sangat berambisi yang ingin menjadi raja, dan dia bersedia mengalahkan segala cara agar bisa menjadi seorang raja. Oke, itu cerita awalnya, dan saya akan menceritakan tentang plotnya. Jadi plot yang dipakai di cerita Macbeth itu yaitu alur maju. Ada sekilas kita membahas alur mundur, tapi di sini plotnya lebih banyak tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti apa yang akan terjadi pada Macbeth setelah dia membunuh, setelah dia menjadi raja. Di sini ada yang bernama Macbeth, itu pemeran utamanya. Macbeth itu karakternya seorang protagonis, tapi dia itu protagonis yang bersifat jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena dia tokoh utama yang jahat, yang ingin mendapatkan posisi raja dengan mengalahkan segala cara. Lalu di sini ada tokoh keduanya, Lady Macbeth. Dia itu seorang istri dari Macbeth sendiri. Dia juga termasuk protagonis, dia termasuk tokoh utama. Kenapa dia termasuk tokoh utama? Karena sebenarnya yang selama ini menghasut si Macbeth itu adalah Lady Macbeth. Jadi Macbeth sepenuhnya dikontrol oleh istrinya. Lalu yang ketiga ada Raja Duncan. Raja Duncan itu raja di Skotlandia. Dia itu seorang raja yang mempunyai 2 orang anak bernama Malcolm dan Donalbain. Dan dia sudah memilih ahli waris untuk kerajaan di Skotlandia, yaitu anak pertamanya Malcolm. Dia ingin membuat anak pertamanya Malcolm itu menjadi penerusnya gitu. Terus ada lagi seorang tokoh bernama Banquo. Banquo itu siapa sih? Dia itu temannya Macbeth. Dia itu salah satu kaisar pada masa kerajaan itu juga. Dia temannya Macbeth, sama-sama perang gitu kan. Terus ada lagi yang bernama Macduff dan Rose. Siapa Macduff dan Rose? Macduff dan Rose itu tokohnya di sini dia berperan sebagai tangan kanan Raja Duncan. Dan ada lagi yang bernama Flancy. Dia itu anak dari Banquo. Oke, itu dia tokoh-tokohnya, dan sekarang saya akan masuk ke latar belakang historis. Jadi latar belakangnya kisah ini itu tentang sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Skotlandia, dan awalnya kerajaan itu dipimpin oleh Raja Duncan. Namun karena
Raja Duncan itu percaya kepada si Macbeth, seorang kaisar atau pahlawan yang sudah berhasil mengalahkan kerajaan Kent dan juga mengalahkan pasukan kerajaan Norwegia. Jadi dia memberikan kuasa penuh kepada si Macbeth gitu. Dia memberikan jabatan berupa Hertog Glamis. Itu tuh termasuk termasuk jabatan yang tertinggi kan pada saat itu. Lalu kemudian saat si Macbeth sedang berjalan dengan Banquo temannya itu, mereka bertemu dengan tiga orang wanita, dan itu mereka seperti seorang peramal ya, kita bilang. Mereka bertiga tuh peramal, jadi kayak bisa membaca masa depan apa yang akan terjadi kepada si Macbeth gitu. Terus dia menceritakanlah kepada Macbeth, saya lihat nih, saya meramal sepertinya kamu akan menjadi raja, kata dia gitu. Kamu sebentar lagi, sebelum dia diangkat menjadi Hertog Glamis, si peramal ini sudah menduga kepada Macbeth. Dia bilang, Macbeth, kamu sebentar lagi akan diberikan tahta oleh Raja Duncan sebagai Hertog Glamis gitu. Dan lalu setelah itu kamu akan menjadi seorang raja gitu. Namun kata dia gitu, ngomong ke si Banquo temannya si Macbeth, dibilang, Banquo, kamu terlahir bukan sebagai seorang raja, tapi kamu bisa menghasilkan keturunanmu bisa menjadi seorang raja. Jadi maksudnya si Banquo ini memang nggak akan menjadi raja, tapi kelak anaknya bisa menjadi raja gitu. Lalu si Macbeth tuh kayak dia ingin wah bagus ya menjadi seorang raja, mungkin seperti itulah ya. Terus dia cerita sama istrinya, dia pulang, tiba-tiba dia cerita kepada istrinya gitu. Terus datanglah si Ross dan si Macduff, tangan kanannya Raja Duncan. Dia bilang, Macbeth, Anda dipanggil oleh Raja Duncan untuk ke istana gitu. Terus akhirnya dia dipanggil, ternyata di situ Raja Duncan bilang kepada Macbeth bahwa kamu akan saya jadikan kepala kaisar gitu, jadi seorang ketua gitu kan, dan saya akan memberikan jabatan sebagai Hertog Glamis gitu, jabatan tertinggi pada saat itu kan. Terus wah, Macbeth semakin kayak, kok benar ucapan si peramal itu. Akhirnya setelah dia naik jabatan, dia bilang kepada istrinya pula, kepada Lady Macbeth, dia bercerita bahwa dia sebelumnya bertemu dengan 3 orang peramal, dan dia bilang kepada istrinya itu semua omongan si peramal itu benar gitu, kalau dia akhirnya menerima jabatan sebagai Hertog Glamis. Terus si peramal juga bilang bahwa dia akan menjadi seorang raja kan gitu. Lalu si Lady Macbeth, istrinya itu punya berpikir jahat, ya udah kalau memang kamu bisa menjadi raja, kenapa kamu nggak jadi raja gitu. Terus akhirnya si Macbeth, awalnya Macbeth ini nggak ada pikiran ingin mewujudkan itu, dia cuma kayak oh ya udah gitu. Tapi karena si istrinya punya keinginan itu, akhirnya dia bilang, saya akan membantu kamu bagaimanapun caranya supaya kamu bisa menjadi seorang raja seperti peramal yang katakan itu gitu. Akhirnya mereka berusaha gimana nih supaya mereka bisa menjadikan Macbeth sebagai raja gitu. Sedangkan Duncan kan saat itu masih menjadi seorang raja ya kan. Terus sedangkan ada anaknya juga, Malcolm, yang akan menjadi penerusnya Duncan gitu. Gak mungkin dong bisa si Macbeth yang bukan siapa-siapa jadi raja. Terus akhirnya si Lady punya pikiran, gimana kalau kamu bunuh saja raja, kan nanti raja mau datang ke rumah mereka,
mau merayakan sebagai pengangkatan acara pesta pengangkatan si Macbeth sebagai kepala kerajaannya itu kan. Terus akhirnya diundanglah si Raja Duncan. Ketika Raja Duncan diundang, si Macbeth, awalnya Macbeth masih ragu apakah aku harus membunuhnya, ya seperti itu. Namun istrinya terus meyakinkan dia bahwa dia harus membunuh raja itu gitu. Akhirnya si Macbeth dengan berani dia membunuh Raja Duncan dan meracuni para pengawalnya. Jadi dia meracuni, membuat seolah-olah pembunuhan itu bukan Macbeth yang membunuh, tapi pengawal rajanya itulah yang membunuh si raja. Dan pada saat malam terbunuhnya raja, tangan kanannya dari raja itu, Macduff dan Ross itu tidak ada di situ. Jadi si tangan kanannya Raja Duncan tidak tahu bahwa apa yang terjadi. Saat mereka datang, pengawalnya semua pada pingsan. Ditanyalah, ada apa ini, kenapa, apa yang terjadi, kenapa raja kita terbunuh gitu. Ternyata karena melihat bukti bahwa ada seorang pengawal di tangannya berdarah dan memegang pisau, mereka berpikir bahwa pengawal itulah yang membunuh raja itu awalnya. Sampailah di telinga Malcolm, wah, ayah kami sudah meninggal, lalu apa yang akan terjadi kepada kami? Bisa saja nanti ada pengkhianat yang bermuka dua ingin menghancurkan kami, bisa saja mereka ingin memecah belahkan kami. Akhirnya si anaknya itu memutuskan untuk pergi dari Skotlandia. Dia pergi ke Donald Ben memutuskan pergi ke Irlandia, dan Malcolm pergi ke Inggris. Lalu setelah mereka pergi, semakin kuat dong pikiran orang-orang penduduk sana bahwa si Raja Duncan meninggal dibunuh oleh anaknya sendiri. Maka tersebarlah berita itu. Jadi semakin buruklah citranya Malcolm sebagai penerus gitu. Terus setelah pergi, tidak ada dong yang jadi raja di kerajaan Scotland. Akhirnya rakyat itu memutuskan untuk melantik Macbeth sebagai seorang raja. Setelah itu jadilah Macbeth seperti apa yang dikatakan oleh peramal itu. Macbeth naik tahta dan menjadi seorang raja di kerajaan Skotlandia. Dan Macbeth memutuskan siapapun yang melawan perintahnya itu adalah musuhnya. Dan pada saat itu Macduff dan Ross itu semakin curiga, kayak apa sih ada apa sih dengan si Macbeth gitu, kok Macbeth lama-kelamaan semakin aneh gitu. Terus Macbeth setelah menjadi raja, dia nggak hanya berhenti sampai di situ, tapi kemudian dia ingat perkataan peramal itu. Dia bercerita dengan istrinya, aku sudah menjadi raja, namun peramal itu juga mengatakan saat aku menjadi raja, rajaku itu bisa terguling, tahtaku bisa terguling oleh anak dari Banquo, karena katanya Banquo anaknya akan menjadi seorang raja, bukan Banquo-nya. Akhirnya Lady pun menghasut lalu Lady menghasut si suaminya Macbeth untuk membunuh Banquo, temannya sendiri, dan anaknya juga, si Flens. Lalu pergilah pada saat perjamuan pesta gitu, penyambutan, karena ada seorang tamu dari kerajaan lain datang. Pada saat itu Macbeth mengatakan kepada dia menyewa 3 orang pembunuh bayaran. Lalu dia menyuruh 3 orang pembunuh bayaran itu untuk membunuh si Banquo, temannya itu, dan anaknya. Bunuh dia dan potong kepalanya. Lalu pembunuh bayaran itu pergi dan membunuh Banquo. Sayangnya saat dia membunuh Banquo, anaknya lolos, jadi anaknya selamat, dan pergilah anaknya bisa menyelamatkan diri. Setelah itu si
Macduff dan Rose semakin curiga kan dengan Macbeth, karena Macbeth lama-kelamaan tingkahnya semakin aneh. Dia berkuasa tapi dia bertingkah kejam, dan dia juga ternyata setelah si Macbeth membunuh si Banquo temannya, mungkin karena Banquo itu adalah temannya, Macbeth jadi seperti berhalusinasi. Dia seperti seolah melihat hantu dari Banquo temannya itu. Jadi saat di pesta itu, saat menyambut para tamu, dia melihat si hantu dari Banquo itu duduk di kursi dan berdarah-darah. Di situ Macbeth terkejut, dia kaget, dia jerit-jerit gitu kan. Orang-orang kaget lah, ada apa dengan Macbeth? Begitupun dengan Macduff dan Rose, mereka kayak, lah ada apa ini dengan Macbeth? Sepertinya Raja Macbeth aneh gitu. Tiba-tiba dia berteriak-teriak ketakutan gitu. Sebenarnya dia ketakutan karena kesalahan yang dia lakukan itu sendiri gitu. Dia seperti seolah-olah melihat hantu Banquo yang berdarah-darah. Namun istrinya Lady itu tetap dengan tegas ditanyakan, kenapa Macbeth, ada apa dengan kamu? Lalu si Macbeth menceritakan, aku seperti melihat Banquo yang sudah mati kayak gini. Terus Lady bilang, mungkin kamu kelelahan, sudah tidurlah kayak gitu kan. Si Lady itu masih kayak membujuk untuk Macbeth tetap menguatkan tahtanya gitu. Terus setelah Macbeth lama-kelamaan menjadi seorang raja, Macbeth semakin risau gitu. Dia kayak dia nggak tenang hatinya gitu. Dia takut seolah-olah kerajaan tahta dia akan diambil oleh orang lain gitu. Dia lalu berusaha bagaimana caranya dia menemukan 3 orang peramal itu lagi, wanita itu. Dia lalu pergi ke suatu hutan. Dia bertanya, dia mencari-cari, bertemulah lagi dengan 3 orang peramal itu. Di saat mereka sudah bertemu, ditanya sama peramal itu, ada apa yang kamu inginkan gitu, mengapa kamu datang lagi gitu. Terus datanglah si Macbeth bilang bahwa Macbeth ingin tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya gitu. Dia bilang dia ingin menjadi seorang raja yang tidak bisa tergulingkan tahtanya gitu. Terus siapa yang akan menghalanginya? Dia bertanya seperti itu. Terus peramal itu mendatangkan sebuah sosok seperti mungkin seorang jin di depan si Macbeth, mungkin seperti sebuah ilusinya Macbeth sendiri. Lalu muncullah yang pertama dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan bisa mengalahkan kamu akan menjadi seorang raja yang hebat gitu kan. Terus yang kedua mengatakan bahwa kamu akan terguling jika kamu akan mati terbunuh jika ada seorang anak yang lahir bukan dari seorang ibu. Itu kata peramal itu. Lalu Macbeth menghancurkan segala orang-orang yang berhubungan dengan Raja Duncan. Dia mengejar Macduff karena sebagai tangan kanannya. Dia lalu mengejar Macduff. Ternyata Macduff tahu Macduff dan Rose pergi dari Skotlandia. Macduff mengerti bahwa mereka sedang dikejar. Lalu Macduff pergi ke Inggris. Dia datang menghampiri Malcolm, anak dari Raja Duncan gitu. Setelah itu dia bercerita kepada Malcolm gitu. Terus dia menceritakan apa yang terjadi dengan kerajaan Skotlandia di bawah pemerintahan Macbeth. Lalu Malcolm marah. Malcolm seperti ingin balas dendam. Akhirnya mereka berdua menyusun rencana bagaimana caranya supaya si Macbeth turun tahta, supaya kerajaan Skotlandia bisa diambil oleh ahli waris sebenarnya, yaitu Malcolm, anak dari Raja Duncan. Lalu kemudian si Macbeth mengetahui bahwa Macduff kabur ke Inggris dan menemui Malcolm. Akhirnya Macbeth juga bersiap-siap memanggil para pasukannya untuk mempersiapkan perang melawan Macduff dan Malcolm.
Namun di sisi lain ada istrinya si Macbeth. Setelah Macbeth mengalami seperti ilusi yang melihat kematian dari Banquo, ternyata si Lady Macbeth juga mengalami kejadian yang serupa. Dia mengalami seperti gangguan jiwa. Dia melihat seolah-olah tangannya terus berdarah dan terus darah itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dia selalu mencuci tangan, bahkan para pelayannya pun melihat ada apa gitu dengan ratu kita gitu. Kenapa dia terus mencuci tangannya gitu, padahal tangannya bersih. Tapi beda yang dilihat oleh Lady Macbeth. Dia melihat seolah-olah tangannya itu terus berdarah dan tidak bisa dihilangkan noda darah itu. Itulah mungkin ilusi akan kesalahan dia karena telah meracuni suaminya, membunuh Raja Duncan dan Banquo. Terus lalu setelah itu, karena gangguan kejiwaan seperti itu, lama-kelamaan Lady Macbeth pun semakin menurun kesehatannya dan dia sakit. Dan pada saat Macbeth ingin berperang di hutan Birnam dengan Malcolm dan Macduff, di saat itu juga kerajaan menyampaikan bahwa istri dari Macbeth, Lady Macbeth, telah meninggal. Lalu setelah itu Malcolm dan Macduff membuat pasukan. Mereka seperti mengumpat bersembunyi di balik menyerupai sebuah tanaman di hutan Birnam itu, agar tidak diketahui bahwa ternyata banyak pasukan dari Malcolm yang didukung oleh kerajaan Inggris, yaitu Raja Edward pada saat itu. Mereka sengaja menyamar sebagai sebuah tanaman agar tidak diketahui bahwa ternyata pasukan dari Malcolm tuh ternyata banyak gitu. Lalu Macduff dengan marah, dengan emosi, karena apa? Karena ternyata anak dan istri dari Macduff sendiri telah dibunuh oleh Macbeth. Macbeth mengincar keluarga dari Macduff karena dia tidak berhasil membunuh Macduff, jadi Macbeth membunuh keluarganya. Terus Macduff marah dong, dia emosi, dia kesal gitu. Lalu dia pun menyimpan amarahnya dan ingin membunuh Macbeth. Dia bahkan mengatakan kepada Malcolm, next generation Raja Duncan, dia mengatakan bahwa harus saya yang membunuh Macbeth karena saya ingin membalas kematian dari istri dan anak saya, seperti itu. Lalu akhirnya mereka berperang. Macbeth tidak tahu pada saat itu bahwa ternyata pasukan dari Malcolm itu banyak, sedangkan pasukan dari Macbeth sendiri sudah termasuk dikit, karena beberapa dari pasukan dari Macbeth juga banyak yang mulai berpindah haluan ke Malcolm, si penerus Raja Duncan. Saat mulai berperang, tiba-tiba dengan seketika Macduff berhasil membunuh Macbeth pada saat itu juga. Lalu sebelum membunuh, Macbeth sempat mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuhku karena aku tidak akan mati oleh seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita gitu, oleh seorang ibu gitu. Lalu Macbeth pun mengatakan itu. Macbeth dengan percaya diri, dengan peramal itu, dia bilang gak akan ada yang mengalahkan dia, karena memang pada dasarnya semua orang kan lahir dari seorang ibu, jadi gak akan ada yang mengalahkannya gitu. Tapi pada saat itu Macduff sebelum berperang dengan Macbeth, Macduff mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan lahir dari seorang ibu. Dia bukannya lahir dari rahim seorang ibu, tapi dia memang lahir dari seorang ibu, tapi dia tidak dilahirkan, namun sepertinya dia seperti kayak mungkin Caesar kali ya pada zaman itu. Jadi dia bukan dilahirkan, tapi dia keluar begitu saja gitu kan. Jadi peramal itu benar mengatakan itu, bahwa dia bisa mati
dia akan dibunuh oleh seseorang yang bukan dilahirkan oleh dari rahim seorang ibu, dan ternyata Macduff yang membunuh Macbeth, dan Macduff bukanlah lahir dari seorang rahim wanita gitu. Lalu terbunuhlah Macbeth dan kembalilah tahta kerajaan Skotlandia menjadi milik Malcolm. Jadi seperti itulah kisah tragedi dari kerajaan Skotlandia. Di situ kita bisa tahu ya cerita itu bahwa keberhasilan yang didapat oleh Macbeth dengan cara yang kejam pasti hasil akhirnya tidak akan baik gitu. Pasti apa yang dia tuai akan dia dapatkan hal yang sama gitu. Jadi saat dia membunuh Raja Duncan, dia mendapatkan kerajaan itu dengan hal yang kotor, maka dia pun akan terbunuh juga dengan cara yang sama gitu. Terus sebenarnya di sini kita bisa lihat juga peran dari seorang Lady Macbeth, yaitu istrinya yang menghasut suaminya, bagaimana dia berperan besar mencoba untuk menghasut suaminya supaya suaminya bisa bertahta di kerajaan Skotlandia. Padahal memang sebenarnya Macbeth tidak punya ada rencana ingin menjadi seorang raja, namun karena kehasutan dan keegoisannya dari istrinya itu, maka dia menghasut suaminya dan Macbeth rela membunuh teman maupun rajanya sendiri. Itu dia drama tragedi yang dibuat oleh William Shakespeare, dan itu drama yang terbaik, yang lumayan besar, yang banyak sampai saat ini dijadikan oleh beberapa kampus atau mahasiswa yang ingin memerankan drama, biasanya memainkan beberapa drama karya William Shakespeare termasuk Romeo and Juliet dan Macbeth. Dan Zia sendiri juga pernah tahun lalu memainkan drama Macbeth itu. Itu dia review dari drama Macbeth karya William Shakespeare yang saya ceritakan. Semoga cerita itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita mengetahui bahwa jika kita berbuat jahat pasti akan mendapatkan sesuatu hasil yang buruk gitu loh. Jadi jika kamu ingin menjadi lebih tinggi, cobalah raih dengan baik gitu, tanpa harus mengorbankan orang lain, karena berbuat jahat itu memang tidak baik seperti itu. Tragedi Macbeth ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan saat itu William Shakespeare juga mendapatkan suatu keuntungan yang besar karena cerita dari Macbeth yang luar biasa booming pada masa itu di Inggris. Terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita saya. Semoga itu menghibur dan bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kesalahpahaman cerita yang saya jelaskan tadi. Selamat sore.